Pemirsa, ini adalah salah satu pusat kota yang berada di Istanbul, dan masjid ini benar-benar merupakan salah satu masjid yang cukup indah karena memang masjid ini baru saja diselesaikan oleh pemerintahan dari Erdogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pencinta YouTube channel Soeharto Asbar. Kali ini kami berada di satu tempat masjid yang unik dan bersejarah. Tepatnya di negara Turki. Masjid Taksim. Bersama saya, Mr. Ahmad, sebagai narasumber. Assalamualaikum, Mr. Waalaikumsalam. Kita akan bicara keterkaitan dengan keberadaan masjid. Oke. Bagaimana tentang sejarah masjid ini? Masjid ini masjid baru di Taksim. Yes. Namanya itu datang dari nama diskret. Okay. Sini pusat Istanbul. Namanya Taksim. And masjid itu belakang kita itu 2 tahun. Mulai di 2017. 2017. Ini tahun yang mulai. And itu buka dari Presiden Erdogan tahun lalu. Tahun 2020. Yes. 1 tahun lalu itu buka oleh Presiden Erdogan. Erdogan ya. Yes. Masjid ini 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ya. Mister, kalau boleh tahu menampung kurang lebih berapa jamaah ini? Berapa jamaah di dalam masjid ada bisa sholat 3.000 orang bersama. 3.000 orang. 3.000. Dengan taman 4.000 orang bisa sholat bersama. Oke. Awal pertamanya masjid ini dibangun tahun berapa dibangun, Mister? Sini bangunan tua dari Kekaisaran Ottoman. Like the Ottoman Empire, they used that building here for delivering water, air. Masjid ini cukup unik, berada di tengah kota Istanbul. Mister, apa saja yang bisa kita ketahui tentang keberadaan masjid ini selain apa yang Pak Ismail sampaikan tadi? So, masjid ini dilakukan 2 tahun, itu mulai 5 tahun lalu. Selesai di dalam 4 tahun. Itu buka oleh Presiden Erdogan tahun lalu. Ya, 21 tahun ya. Di bulan Mei. Bulan Mei. Ya. Baik. Baik pemirsa, kita kepengen lihat bagaimana keberadaan dalamnya masjid. Baik, Mister, kita ke masjid ya. Salah satu masjid yang baru saja dibangun dari pemerintahan Erdogan, di mana beliau merupakan presiden yang cukup konsisten dengan keberadaan Islam. Bahkan beberapa masjid sudah dijadikan sebagai tempat. Salah satunya adalah Masjid Hagia Sophia. Kita lihat bisa di dalam. Yes. Bangunannya cukup luas dan ini merupakan pelataran masjid yang berada. Luas dari bangunan ini, Mister. So, masjid ini hanya 2 tahun di Taksim, di Jalan Istiklal. Setiap hari kita punya juta-juta orang. Kita punya satu masjid di Istiklal, tapi ini masjid kecil. Bukan cukup untuk jemaat di Taksim. Karena Presiden Turki, government Turki, they decide about masjid baru. Project pertama
proyek pertama untuk masjid ini mulai di 1950 tahun. Artinya 70 tahun lalu proyek pertama, like it was talked about the first project as a masjid, like seperti masjid. Tapi di 17 tahun proyek mulai, di dalam 4 tahun masjid ini selesai. Oke. Pemirsa, kita akan langsung melihat tentang keberadaan masjid di dalamnya. Kami berada di depan pintu masjid dan ada hal-hal tertentu yang akan kita ketahui bagaimana uniknya di dalam masjid ini. Yuk bersama Mr. Ahmad. Yes. Yes, ini dalam masjid. Masa indahnya masjid. So ini tradisional di Turki. Tradisional. Tradisional in Turki, Anda bisa lihat menulis di atas. Ini mulai dari nama Allah, Muhammed Aleyhisselam, Abu Bekir, Omar, Osman, Ali, Hasan dan Hüseyin. Nama mereka di dalam masjid ini seperti harus di Turki. Pemirsa, memang lengkaplah sudah keberadaan masjid-masjid. Di dalamnya banyak ornamen, banyak kaligrafi yang tuliskan. Masjid ini berwarna coklat. Kemudian dengan hamparan yang begitu indahnya, bentuknya bulat. Dan di sana ada mihrab, kemudian ada mimbar. Mihrabnya ini juga memang cukup unik, cukup tinggi. Yuk kita ke sana. Bisa. Banyak para jamaah yang hadir datang untuk melakukan sholat, terutama sholat-sholat 5 waktu. Saat yang kami kunjungi ini adalah saat tiba waktu zuhur dan isya. Ini adalah mimbar untuk Jumat. Ya. Yes, betul. Ini untuk Jumat. So imam datang dari sini ke atas. So dia membaca some like beberapa message like pesan untuk jemaat di sini. And itu untuk mimbar. So over there, so before Jumat. Dulu Jumat, like before Jumat. So the imam is over there. He is reading. Dia membaca like some parts from Quran Kareem, so he's giving some messages to public before Jumat. Mister, untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha dipakai untuk sholat Jumat. Idul Fitri, ya. Hari raya bisa dilakukan sholat. I don't understand that. Berarti banyak masjid ini juga memang dipakai untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pemirsa, kita dengar sayup-sayup kumandang azan untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Kami masih berada di Masjid Taksim, tepatnya di kota Istanbul, Turki.
Masjid Tahsin ini berada di jantung kota Istanbul yang merupakan salah satu masjid yang indah, masjid yang unik, bernilai artistik yang cukup baik. Sama-sama kita dengarkan kumandang azan masjid ini. Pemirsa, masjid ini ada 2 lantai, lantai atas, kemudian lantai bawah. Lantai atas pun ada ruangan-ruangan, maksudnya ada dipakai untuk kegiatan sholat. Karena banyak menampung jamaah, hampir 3.000 bisa menampung jamaah ini. Bisa kita lihat keluar. Oke. Ini ada beberapa jamaah yang datang kemari. Salah satunya adalah dari Indonesia dan sekaligus juga dari jamaah-jamaah negara lainnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Misher, memang beliau ini merupakan pemandu wisata. Keterkaitan keberadaan masjid ini beliau sangat tahu. Mudah-mudahan sampai beliau menjadi satu Baik pemirsa, baru saja kami bincang-bincang keterkaitan masjid ini. Misher, apa yang dapat bisa disampaikan keterkaitan dengan keberadaan masjid ini? So, datang ke Turki, kita punya masjid cantik, beberapa baru masjid seperti itu, beberapa masjid tua. Dari Kekaisaran Ottoman, dari Kekaisaran Selçuk kita punya banyak masjid di Turki. So datang Turki dan sholat di dalam masjid bagus, masjid cantik seperti ini. Oke, pemirsa, beliau menyampaikan silakan datang untuk sholat di masjid bagus dan indah ini di Turki. Anda banyak yang tahu bahwa masjid-masjid yang bagus-bagus ini banyak. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita datang ke negara Turki untuk sekaligus berziarah di masjid-masjid yang tua dan unik. Mister, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan menambah suatu keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jangan lupa di like, kemudian di subscribe, kemudian like dan share serta komen channel YouTube Suharto Asnan. Terima kasih, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.